billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi dunya khairan lana lina'mala salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk bertawasul kepada Allah dengan amal saleh, tentunya menuntut ilmu syar'i, berharap Allah muliakan kita dengan ilmu, karena memang Allah sendiri yang mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ini memperjelas bahwa sesungguhnya hidup yang singkat di atas dunia ini kita wajib berilmu, karena tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa menggapai kemuliaan surga yang kita hayalkan. Allah tabaraka wa ta'ala wa jalla wa ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmatihi wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah dengan yang Rasul bawa. Ada sebuah janji yang Allah katakan, yu'tikum kiflain min rahmatihi, yu'tikum kiflain min rahmatihi. Maka Allah akan memberikan kepada kamu dua cahaya dalam kehidupan ini. Yang pertama Allah katakan, wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi, wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi. Allah akan berikan cahaya. Wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Allah akan ampunkan. Kalau diperhatikan secara bahasa dalam ayat ini ada perintah pembiasaan dan merutinkan sebuah kebaikan. Karena bahasa Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman, bukan baru beriman. Orang yang betul-betul mengerti bahwa iman itu menjadi sebuah dasar, diperintahkan sebuah ibadah. Iman diterjemahkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini menandakan ada orang beriman yang tidak bertakwa. Ada. Atau diterjemahkan hai orang yang beriman, kalau kamu pengen beriman, bertakwalah, gitu loh. Atau orang yang bertakwa tentu mukadimahnya iman. Karena nanti banyak sekali ayat yang menjelaskan sebuah perintah untuk orang yang beriman, dan efeknya jelas. Contoh yang paling mudah saja, ya, walaupun sudah selesai bulan Syawal, ya, nggak salah saya juga mengucapkan ke antum sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amalina fi syahr Ramadan. Semoga Allah terima ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin, dan Allah berikan kemuliaan kita dengannya insyaallah. Ya, kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan. Ingat kemarin kita, ayatnya itu pun mukadimahnya ya ayyuhalladzina amanu, kan? Ayat favorit yang sering diucapkan di bulan Ramadan kan?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama Allah katakan, hai orang yang telah beriman, bukan orang yang baru beriman, bukan. Hai orang-orang yang telah beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian puasa seperti diwajibkan orang sebelum kalian puasa. Bukan berarti Ramadan sudah ada sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Cuma tradisi puasa sudah ada gitu loh. Kalau kalian pengen tahu dahsyatnya ini puasa, lihat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Ada harapan di balik ini, semoga kalian bertakwa gitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullahnya di sini Al-Hadid ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Iya. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan dengan landasan iman akan menjanjikan ketakwaan gitu loh. Karena nanti ada juga yang ibadah dilakukan tapi belum beriman, ya belum bertakwa. Cuma sekedar gugur kewajiban. Bentar dulu Ustaz, ini yang menjadi masalah ini sekarang, takwa artinya apa Ustaz? Nah, takut beda-beda nih. Sebagian menerjemahkan takwa itu katanya takut sama mertua. Enggak begitu. Lain lagi, bentar dulu. Takwa yang dimaksud mengamalkan semua perintah Allah, menjauhkan larangan tentu dengan ilmu. Karena ibadah ini akan membuat lebih baik pada diri si pelakunya setelah dia berbuat ibadah tadi gitu loh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Apa sih yang membuat kita ini harus bertakwa gitu loh? Karena kalau la'allakum, kalimat la'ala asa ini semoga aja gitu, la'ala ya moga-moga gitu loh. Kalian jadi orang yang bertakwa. Ini tapi kan Allah katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, berarti kan suruh belajar autobiografi orang terdahulu, berarti kan seperti orang dulu. Siapa orang dulu? Ya sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana orang-orang soleh itu melakukan ibadah tersebut. Lihat Nabi Allah Nuh alaihissalam. Lihat sejarah Ibrahim alaihissalam. Lihat turunannya ini Abul Anbiya sampai dengan Ismail terus sampai dengan Isa, Ismail terus sampai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana orang-orang bertakwa itu, lihat gitu kan. Nah, ini kan mengabarkan ke kita bahwa ternyata iya ya, orang dulu juga manusia yang dia juga punya keluarga, punya kehidupan, berinteraksi sosial, dia bersosialisasi, dia survive hidup di atas dunia. Oh, sama kita kurang lebih mirip, cuma mungkin bedanya kalau kita sekarang zamannya saja. Ya, kalau dulu zaman Rasul itu Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca ketika menggunakan kendaraan yang gak secanggih kita lah gitu loh. Tapi secara umum Nabi ajarkan kalau baru beli kendaraan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Karena itu juga dibaca ketika kita baru nikah, betul? Yang baru nikah baca gak? Oh, enggak baca. Sunnah tuh kita ya, pegang kepala istri kita kalau baru nikah ya, itu membaca seperti itu. Iya, secara umum ini ada perlindungan yang sama dari dulu sampai sekarang. Karena ketika banyak orang mengeluh, merasa bahwa hidupnya ini limited edition gitu ya, kayaknya orang tuh kalau sudah ngomong masalah pribadi, kayaknya orang lain nggak ada yang sebesar dia masalahnya, betul? Ya Allah Ustaz, saya pengen curhat. Ini yang ke-6 nih hari ya Allah. Ya Allah Ustaz, kayaknya di dunia ini cuma saya doang yang begini Ustaz. Bukan limited edition kan? Karena cuma dia doang ada dia.
Ada apa dengan kamu? Ya, masalahnya kan, ya Allah, anak-anak saya ini satu kandung kan, cuma subhanallah. Kagak ada akurnya kan, bengkelai. Aduh, saya bingung kan, gak ada orang komplek kayak di dunia cuma saya doang gitu ya. Ternyata tilik punya tilik, enggak, ini masalah klasik, jangan ente. Nabi Adam aja anaknya pada berantem. Oh gitu Ustaz. Wah, harus tahu nih, belajar tentang Adam, di Quran ada tuh si Habil dan si Qabil gitu. Oh kalau anak sih alhamdulillah Ustaz. Tetangga sebelah bilang alhamdulillah, ini si anak pada akur Tad. Alhamdulillah Tad, pada akur. Cuma ya Allah Ustaz, kalau disuruh pada lari Tad. Banyak pengikut Tad. Ane juga banyak ini gak limited edition nih. Oh iya, Nabi Nuh juga begitu, masih Kanaan tuh anaknya tuh. Ya dia mah lebih kacau lagi, dipanggil malah lari ke gunung, betul? Sawi lah jabal katanya gitu ya. Anak anda dipanggil paling ke kamar, paling aduh gitu doang ya. Itu masalah biasa sebenarnya. Keluh kesah seperti ini terjadi bukan tidak. Ibu-ibu ada yang nyaut, Pak, kalau bicara ujian mah kita lah perempuan Pak. Allah, ujian. Saya sampai kontak nanti status tak bener gitu. Itu melambangkan keadaan jiwa gitu. Ujiannya apa sih Bu? Laki kan? Oh, laki kita kan. Ampun dah, manusia galak kayak orang kan. Aduh. Dulu waktu belum nikah lembutnya manusia kan. Pas udah nikah innalillah. Tak pas udah kajian sunnah kan. Masya Allah. Galaknya orang gitu loh. Aduh saya gak kuat ya Allah. Kayak di dunia cuma saya. Ini limited edition. Di dunia cuma saya punya laki begini. Entar dulu Bu. Ini masalah sudah klasik. Asia pernah ngalamin yang begini Bu. Asia siapa Tat? Bininya Firaun. Betul? Kira-kira laki ibu sama Firaun galakkan mana? Kira-kira belum apa-apanya Bu. Coba dah buka-buka dalam Quran coba dah. Ternyata memang permasalahan kita ini gak seberat yang kita pikirkan gitu loh. Kenapa? Kita punya Allah yang telah menguji dengan ukuran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang kita suka lupa Pak Bu. Ini yang kita suka lupa. Kenapa? Karena kita belajar yang lengkap. Maka ulama menyusun sebuah susunan indah. Sebelum kita bicara furu'iyah, sebelum kita menjadi manusia bisa mengistimbatkan hukum demi Allah, yang pertama pahami usul salasa. Itu bahasa ulama. Karena kalau tidak kerusakan kan kau raih, kesulitan kan kau dapat. Yang dipahami yang pertama, kenali Allah dengan benar. Banyak orang yang mengaku hamba Allah tapi nggak kenal Allah. Banyak. Sampai-sampai dia bersuuzon, walaupun ada ayat yang memburuk-burukan tentang suuzon. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, maka harimu buruk dengan sangkaanmu. Tuh. Ya, kita bangun tidur kesiangan lompat. Ya Allah, aduh kacau dan hari. Kacau terus tuh. Udah dibilang bangun tidur gampang apa enggak gampang gitu ya. Sehat atau enggak sehat, kasur empuk atau kasur keras, doanya sama. Islam tuh enggak kasih model-model doa. Doa bangun tidur kesiangan. Sama. Mau kesiangan mau enggak tetap bangun tidur kalau enggak itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kita bangun pikiran juga alhamdulillah. Sama, kata-katanya sama, enggak dibedakan. Dan coba perhatikan, coba
Kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ada kalimat segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dari kematian. Dan kalimat alhamdulillah dalam bahasa Arab itu harus diucapkan dengan senyum. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Ini tawaran Islam loh, Pak. Suruh smile kita di pagi hari ya. Alhamdulillah, karena banyak orang yang keterusan nggak bangun ya. Jadi kita melek itu alhamdulillah, itu melek juga ya Allah. Coba kalau terus orang dibikin suruh bahagia, dari pagi suruh bahagia, bersyukur atas nikmat kepada Allah. Karena kalimat alhamdulillah itu sifatnya syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Begitu. Ini kan sebuah janji mulia. Allah menginginkan manusia mulia dengan kemuliaan. Karena tidak mungkin Allah meletakkan sebuah ujian yang dia tidak mampu melakukannya. Kalau sampai dia tidak mampu, ini dia anak Allah. Kita berhusnuzon kepada Allah, kita berprasangka baik kepada Allah, karena Allah punya miqdar sendiri untuk kita. Allah tahu nih kelasnya manusia seperti apa, Allah tahu. Perhatikan saja, terbukti berapa banyak doa yang tak Allah turuti. Karena banyak orang yang berdoa ini seakan-akan lebih besar pasak daripada tiang orang doanya, betul? Ya, semua orang mintanya yang baik-baik, semuanya minta yang baik-baik. Ya kebayang gak kalau semua yang baik diturutin sama Allah? Gak ada orang yang gak minta yang gak baik, semuanya minta yang baik. Ya semuanya, ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan hari ini ya Allah. Kesehatan ya Allah. Antum kebayang gak kalau semua orang diijabah, semuanya sehat, betul? Yang repot siapa? Dokter. Pak dokter, antum tuh ben gak praktek, udah pada sehat ah? Saya sebab salah berdoa ya Allah. Saya minta diberikan rezeki, otomatis pasien banyak, pada sakit saya juga ya. Saya nggak minta gimana ya, serba salah ya. Ini kan bingung kan? Ya Allah, berikanlah kepandaian pada anak-anak kami, ya Allah, kecerdasan pada anak-anak kami, ya Allah, dalam belajar, ya Allah. Kebayang nggak kalau semua anak tuh pinter, diijabah dua orang tua? Karena nggak ada yang minta bodoh kan, minta pandai semua. Guru nganggur. Antum tuh main ngajar, udah pada pinter. Ini yang kadang-kadang kita lupa nih. Ya, ada masyiahnya Allah. Manusia cuma mau dan berkehendak, manusia cuma menginginkan sesuatu, Allah yang berkehendak. Bahwa Allah tahu sekali kau ciptakan sebagai rantai kehidupan orang lain. Kau kuciptakan sebagai puzzle-puzzle kehidupan orang lain. Kau bukan sebuah bentuk kesempurnaan, cuma bagian dari sebuah kesempurnaan. Sampai jeniusnya Rasulullah SAW di tengah-tengah sahabat, penghafal Quran, penghafal hadis yang tak diragukan agamanya, apa yang Nabi katakan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya apa? Pasti wallahu a'lam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Nabi nggak kritisi masalah hafalan Qur'annya, tidak. Nabi tidak kritisi masalah pemahaman sunnahnya, tidak. Karena beliau hanya mengatakan, "Ma nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ini bahasa mudahnya Rasul. Karena aku cuma bicara apa yang kularang, udah jauhin. Apa yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian. Ringan tidak? Pokoknya kalau kamu mendengar kalimat larangan, jangan, udah masih ditawar. Pakai, emang kenapa sih? Nggak usah. Hadisnya sahih. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Udah, tinggal samina wa ata'na pokoknya. Jangan minum sambil diri. Emang kenapa? Nggak usah. Lalu Nabi sudah bilang begitu. Aduh, minum diri gimana? Tadi kan bulan haji, kondangan banyak betul, memang standing party lagi semua. 5 undangan di meja saya. Ini semua nggak pakai bangku nih urusannya. Allah gimana ya?
Aduh, tapi Rasul melarang. Tapi saya harus datang. Gimana? Bawa bangku dari rumah. Orang ngajak dosa terang-terang. Kenapa kita bikin pahala malu-malu, betul nggak? Ngapain bawa bangku, bawa bapak sekalian? Ada bangku di sini. Gitu. Ini sebuah bukti loh, sebuah contoh loh. Karena Rasul sudah melarang. Tapi kalau wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang kuperintahkan semampu kalian. Apa yang Nabi perintahkan banyak yang sifatnya sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Perintah bukan? Perintah. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Perintah. Berarti terus belajar kita. Nanti ada khilaf masalah peletakan tangan dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, betul? Ini kan nabinya satu kok takbirnya beragam gitu kan? Ini nggak bisa dibiarkan nih. Oh berarti pelan-pelan saya belajar tentang bagaimana cara sholat. Ya, kita bicara tentang masalah zakat, puasa, jihad, mencari rezeki, sampai tahu nanti itu semua perintah. Itu semua perintah, semampu kalian. Dalam penampilan Nabi perintahkan semua perintah, yaitu ada tahapannya. Makanya kita jangan menjadi hakim buat agama orang lain, jangan. Jadilah bagian kesempurnaan dari agama orang lain. Karena kalau orang disuruh kadang-kadang nggak bakal nurut, tapi kabarkan tentang sebuah kebaikan yang harus dia lakukan. Kayak kita ngomong sama orang tua, Pak, sholat Pak. Sebelum sholat di depan imam. Bener tapi menyakitkan gitu. Mendingan kasih bocoran Pak. Kalau Bapak tahu betapa dahsyatnya pahala sholat Pak, aku tuh kan tertarik deh. Ya Allah Pak, orang sholat itu Pak tanha anil faksha wal munkar Pak. Mencegah kekejian dan kemungkaran itu intinya Pak. Kita ini kan orang yang gak bisa menghindari dosa Pak. Kalau kita gak bisa menghindari dosa, berarti kan kita kolektor dosa gitu. Kalau kita kolektor dosa, kira-kira ngimpi gak masuk surga Pak? Karena Nabi Adam saja satu dosa bikin dia keluar dari surga, betul? Lah kita antar berdosa pengen ke surga, lucu gak Pak? Ya Allah, betul juga. Mana kan umur kalau gak antar besok Pak? Udah kita gak usah belagu-belagu deh Pak. Dulu masih muda, perasaan baru kemarin Pak. Bisa lari gak berbunyi di dengkul. Sekarang jalan krekek gitu. Kira-kira tazawad ya ketemu Allah apa yang kita bawa nih. Mulai dia berpikir. Cuman kan saya mengerjakan kewajiban sih, tapi tetap saya emosi aja di rumah. Marah-marah aja. Sholat itu gak membuat saya gak emosian gitu loh. Terbukti 5 waktu itu gak mengurangi tensi. Oh Masya Allah. Oh berarti ada yang salah nih Pak. Kalau masih nggak kontrol bikin dosa, bikin salah, ini ada yang salah nih. Kenapa? Kita jarang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Sementara hadis qudsi Allah mengatakan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba, kata Allah, menghiasi yang wajib dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. La kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtisu biha, wa rijlahu allati yamsi biha, wa idza sa'alani la utiyannahu, wa idza ista'adani la udannahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai Allah jatuh cinta. Kalau Allah sudah jatuh cinta, Allah mengatakan akan menjaga telinga yang dengannya dia mendengar, mata yang dengannya dia melihat, tangan yang dengannya dia menyentuh, kaki yang dengannya dia melangkah. Kalau dia nanya, dia minta, maka akan diberi. Kalau dia minta perlindungan, pasti dilindungi. Ini kan janji Allah. Kenapa? Karena sealim-alimnya orang tidak bisa menjaga dosa dari kuping. Oh, Anda sih alhamdulillah Ustaz. Setelah Anda berubah nih, Anda gak pernah mendengar lagi hal-hal yang gak bermanfaat. Ini orang. Jadi
jadi bahan ledekan nanti kalau kayak begitu ya memang alhamdulillah seingat ana sih udah masuk 4 bulan ya ana nggak berdosa. Nomor teleponnya berapa? Ana ketemu orang nggak berdosa boleh. Gimana orang nggak berdosa? Mungkin wallahi kita nggak pernah beli kaset lagu Tak Gendong tuh, betul? Apal nggak? Jujur aja apal ayo, ya kan? Jangan pakai betul apal ya. Ini kuping nih bahaya nih, betul ya. Kenapa? Kita nggak bisa nyegah ini kuping, sesuatu yang masuk melalui kuping, betul? Kalau kuping sudah menerima informasi, hati kita kotor, jarang berzikir, udah ya ghibah, ya fitnah, macam-macam. Apalagi Nabi sudah kasih bocoran di badan kamu ada segumpal darah. Kalau baik-baik semua, kalau buruk-buruk semua. Iya. Bagaimana cara baik kan belum paham. Zikrilahnya belum paham. Cuma mengatasnamakan cinta tanpa contoh. Bagaimana mau jadi yang baik? Kan susah. Nggak gampang, ini bahasanya nggak gampang. Begitu pula wabasarul ladzi yubshiru bih. Ini mata. Kita nggak bisa menghindari dosa dari mata, kita nggak bisa. Ya Allah, masalah mata nih, aduh, masya Allah. Ana udah auzubillah kan. Kalau dia auzubillah, pas main astagfirullahaladzim. Ada aja setan depan mata. Aduh, masya Allah ya. Ini muskilah. Iya, kita nggak bisa menghindari dosa dari mata ya. Iya, karena memang fungsi mata melihat, fungsi telinga mendengar. Terus kalau kita jadi orang soleh, kuping jadi tuli, mata jadi buta, kan enggak. Jangan kayak segelintir orang sufi yang mengatasnamakan penderitaan hidup, dia mengatakan, ya Allah, tulikan telingaku ya Allah, butakan mataku ya Allah. Terus Allah langsung butain sama tuli, ya Allah beneran gak enak ya Allah. Ini kita nggak bisa menghindari pendengaran, kita nggak bisa menghindari penglihatan, karena memang Allah ciptakan telinga mendengar, mata melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha, dan tangan yang dengannya menyentuh. Ya Allah, bohong kalau orang ini punya tangan nggak menyentuh, bohong. Fungsinya macam-macam. Saya ketawa geli sendiri kemarin waktu di Bali mengaji kemarin. Saya mau dipanggil ke Bali, saya bilang saya mau ke Bali, tapi syaratnya saya pengen bisa masuk ke penjara Grobogan. Saya bilang saya mau ngomong sama saudara-saudara saya yang terfitnah dengan pemahaman teroris ini. Masuk ke sana. Itu sampel-sampel tato bagus-bagus. Isinya biang kerok semua, betul-betul. Jujur loh, demi Allah loh, masya Allah. Tapi ada obrolan santai itu dengan Mr. Giri itu, salah seorang mualaf dari Jerman itu dia cerita, ini tangan saya berfungsi di sini setelah saya masuk penjara ini. Apa fungsinya, Mister? Iya, tangan saya jadi menyentuh Quran. Dulu saya nggak suka nyentuh Quran gitu ya. Allah ternyata ada orang yang merasa tangannya berfungsi ketika memegang sesuatu yang baik. Berarti selama ini tangan dia nggak berfungsi. Ini kan bahasa mudah sekali loh. Bahasa mudah sekali. Apalagi dengan Ramadan ini, mudah-mudahan tergetar hati kami dengan bahasa Syahrul Quran. Karena kalau bulan Ramadan, Ustaz, ya Allah, itu betul-betul bulan Al-Quran, Ustaz. Antum bisa bilang bulan Al-Quran dari mana? Nyaris semua orang megang Quran kan? Itu kalau Ramadan. Hari biasa Quran lurus-lurus, kertasnya sampai cakep. Kalau Ramadan orang megang, walaupun cuma megang, cakep nih Quran. Naruh lagi gitu ya. Kenapa? Karena difasilitasi. Sama seperti orang kalau Ramadan, walaupun berat sebulan puasa Ramadan, tetap puasa Syawal lebih berat. Ya, jujur ya. Ini Ramadan berat. Orang kalau ngomong Ramadan, ya Allah, 350 hari lagi. Oh iya, baru kemarin kan. Udah berat bayangin Ramadan. Kalau buat orang yang nggak suka sama puasa itu, kalau sudah masuk Idul Fitri itu malam takbiran tuh napasnya sampai, ya Allah, beres juga. Tapi kalau buat orang-orang yang cinta sama Ramadan, ini dia bahkan meminta, ya Allah, seandainya dalam setahun ini seluruh bulan Ramadan, gitu ya. Jangan ngomong kencang-kencang, dibenci orang tuh. Tahun ini bulannya nggak beres-beres itu.
Ya. Jujur loh ini orang berilmu, ini orang tahu sekali hikmah Ramadan, sehingga dia rasakan kemuliaan. Iya, kok dia merasa ada cikal bakal ketakwaan karena iman yang dia miliki. Allah janji la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Terbukti takwa karena ibadah Ramadan yang baru kita lakukan kemarin itu menjadi penyebab Allah muliakan kita dengan kemuliaan yang banyak. Kemuliaan yang pertama yang Allah janjikan dengan ibadah tersebut, apa kata Allah? Orang yang bertakwa, yakni wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Al-Qur'an ayat 3 itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam hidupnya. Dahsyat ya. Ini puasa sebulan bikin orang bertakwa. Kalau dia bertakwa, dia akan menjadi orang yang dijanjikan solusi dalam hidup. Karena hidup ini kan masalah. Dan masalah yang paling pelik itu adalah kita perekonomian, kalau kata orang Indonesia gitu ya. Ini ekonomi lah saat yang penting ya. Nabi pertontonkan ketika beliau dalam keadaan tidak makan di rumahnya, nggak ada yang dimakan, beliau berpuasa. Ternyata puasa itu kata Rasul, lisoim farhatan yafrahuma, orang yang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama fariha idza aftara, bahagia ketika iftar. Enggak ada fariha idza atajala, bukan fariha bahagia ketika takjil. Nabi nggak ngomong takjil, Nabi ngomong iftar. Kenapa? Karena orang yang puasa insya Allah tidak mungkin tidak makan, pasti makan. Nyaris ya Ramadan kemarin kita nggak menemukan orang miskin, betul, kecuali yang belaga susah banyak gitu ya. Dan yang takut dengan Ramadan banyak. Takut dengan Ramadan banyak. Apalagi bulan Syaban tuh, ya Allah mana Ramadan, ya Allah. Sampai panik, pasar panik. Nggak usah ngomong sembako, pete aja 12.000, betul. Ya ini buat pencinta pete ya, sekedar informasi itu ya. Jujur loh ya, ini perekonomian goncang loh bulan Ramadan. Padahal udah masuk Ramadan mah nggak ngaruh. Cuma orang panik aja. Aduh, itu pakai dorongan di market-market besar itu ya. Sampai beras, Masya Allah, berkarung-karung, mie berdus-dus. Sampai kita, ya Allah, pada mau kemana? Minyak telur. Mau Ramadan tak? Oh Ramadan. Banyak betul yang dibeli. Takut kurang. Emang makan banyak. Panik, pasar tuh kacau itu. Pas masuk Ramadan mah biasa aja. Biasa aja. Nah, udah masuk Ramadan dibikin panik lagi orang mah Idul Fitri, betul? Dibikin panik. Cari utangan, jual barang murah, kenapa? Ya Allah mau lebaran tak, THR, demo, ala macam-macam itu kan. Ya Allah, ini mau lebaran tak, beli baju baru, ya Allah. Orang tua pengen ngusahain anak beli baju baru, Masya Allah, apa ya? Waduh ya Allah, anak kami belum beli baju. Ya insya Allah rezekinya ada, belinya. Alhamdulillah karena usaha dan doa, ini orang tua punya uang. Ini orang tua nih dahsyat sama anak nih. Sampai dia beliin baju, anaknya nagih, mana mak baju? Udah tuh di dalam. Oh kirain belum, karena kasih gitu. Dia ambil tuh baju, dia buka. Ya koko, emang ustad gitu. Ini anak sekarang ajar betul-betulnya. Emang ustad dikasih koko. Ustad lagi lewat, mampir. Entar dulu, apa hubungannya koko sama ustad? Ustadzun bahasa Arab, koko bahasa apa tuh? Jangan suka nyatu-nyatuin apa hubungan ustaz sama Tionghoa, udah gak nyampur. Ustaz dari Tionghoa mungkin ada, itu udah gak nyambung. Itu cuma baju. Ya coba kan anak muda pakai koko begitu garamnya anaknya. Ya sudah, saya pengen tahu sudah Bu, kasih duit, sudah dia suruh beli baju sendiri. Allah Akbar, saya gak tahu proses dia belinya, cuma saya lihat depan mata saya ini kemarin ini. Anak muda di Jakarta sholat Id pakai baju beli pilihannya sendiri, uang orang tua, gambarnya setan lagi dibakar, Masya Allah. Good devil, oh Masya Allah. Good devil, setan yang baik bacanya. Terus grup musik di bawahnya, astagfirullah. Di bagian belakang itu gambar api-api gitu tuh, ya ada tengkorak lagi digodok gitu ya.
nice place, tempat yang baik, masya Allah. Ini manusia pemanusia nih. Pas nengok, innalillah, kupingnya baterai masuk, masya Allah. Ini anak siapa ini? Ini masya Allah, tuh lihat tuh, lihat efeknya tuh. Ya, padahal Allah janjikan kemuliaan kalau kau berpuasa dengan cara yang betul. Allah kata diberikan solusi. Solusinya kok jadi buruk, Ustaz, karena puasanya buruk. Kalau puasanya baik, solusinya baik. Karena kan Allah tolong dengan dua cara, imma al-maunah, imma istidraj. Baik itu berkaitan dengan al-maunah, baik dengan istidraj. Apa yang maksudnya al-maunah di sini, Ustaz? Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Dengan sabar, dengan salat dia tertolong. Ini orang kurang bagus sabarnya, kurang bagus salatnya, cuma tertolong, mungkin istidraj. Karena banyak juga orang yang puasa kerja tapi berantakan sholatnya. Karena banyak juga nanti orang yang puasa di bulan Ramadan tapi ghibah, qaul zur, kata-kata yang gak bermanfaat, hilanglah pahala. Yang Nabi katakan, rubbas shaim kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang didapat cuma haus dan lapar. Ini berarti ada ya, orang yang beribadah gak menjadi baik, ada. Nah, yang diinginkan pada bahasan kali ini, saya gak tahu jam berapa nih, karena saya terlambat. 9:30. Sudah maksimal ya, gitu ya. Jadi betul-betul ada penekanan bahwa ada janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dalam kehidupan. Karena hidup ini masalah dan kita butuh solusi. Dengan menjadi orang yang bertakwa, ujian itu berjalan dengan baik. Kenapa? Allah uji manusia untuk mendatangkan kehusyuan. Betul? Orang kalau nggak diuji, khusyuk. Ujian itu mendatangkan kehusyuan. Karena Allah yang mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Semua yang dia rasakan dalam kehidupan buat orang beriman ini, itu mungkin berat rasa. Tapi antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ujian membuat hatinya khusyuk dalam beribadah. Kita kalau belum diuji sama urusan kantor, sholat itu ya ilahi rabbi subhanallah. Ya kayak biasa aja, nggak greget takbir cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, dah gitu ya. Kayak kalau kata Nabi itu kayak ayam batuk sholatnya itu. Tapi kalau udah mulai pegel sama kerjaan, ya Allah, sulit menghadapi bawahan dan lain sebagainya, Allah Akbar. Masya Allah. Betul kelihatan kalau orang lagi susah sholatnya kelihatan. Sampai baca Al-Fatihah juga sampai. Padahal dia sendiri nggak berjamaah. Alhamdulillah. Punya masalah tuh orang. Orang kalau punya masalah khusyuk, ya doanya juga masya Allah sampai. Bukan main ya. Apa nggak mempermasalahkan bagaimana cara mengangkat tangan. Kalau lagi pegel sampai ada yang begini, sampai ada yang begini, ya Allah, macam-macam dah. Tapi kalau lagi nggak ada masalah mempermasalahkan, begini atau begini, susah gitu ya. Tapi kalau lagi pegel betul-betul dia nggak permasalahkan apa. Dia minta sama Allah yang terbaik. Dia tahu sekali dia diuji. Ini Allah suka sekali. Makanya Allah tuh paling suka juga tuh merobek langit melihat orang-orang yang sedang wukuf di Arafah itu kan, yang beristighfar, ya, yang bertasbih, bertahmid, bertahlil. Lihat hambaku, lihat asyal aghwar, lihat hambaku dalam keadaan dekil, tidak ada beda manusia, lihat wukuf di Arafah semuanya beristighfar, lihat semuanya bertasbih, lihat itu Allah suka bener loh. Makanya kata ulama, kita ibadah ini kan harus garis bawahnya apa? Khaufan wa tama'. Khaufan takut, tama' berharap. Takut kalau Allah nggak terima, berharap kalau Allah terima. Antara itu kita minta ke Allah.
Sampai dia betul-betul tahu iya Allah bikin ini untuk sebuah kebaikan. Itu baru efek pertama loh. Masih banyak yang lainnya lah. Kita bahas di tempat yang lain insyaallah ya. Wallahu musta'an. Kita berdialog lah. Mungkin yang saya sampaikan nggak dipahami silakan ditanya. Akhirul da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Foto atau mungkin ada yang memiliki kepentingan silakan. Yang enggak silakan bertanya. Foto. Nah, hadis satu apa Ustaz ya, bahwa Allah itu turun ke langit apa? Dunia. Ya, untuk melihat namanya di sepertiga malam. Ayo. Ada yang bertanya, jadi Allah itu sementara dunia itu kan beda-beda waktunya. Dunia obat, nah kita di sini gitu ya. Apabila balik turun, gimana Ustaz? Kapan berada di atasnya? Tafakkur fil haq wal tafakkur fil haq. Tafakkur fil haq wal tafakkur fil haq. Ini Allah katakan berfikirlah tentang yang diciptakan. Jangan berpikir tentang yang menciptakan. Karena manusia enggak pernah bisa mengira-ngira Allah. Allah punya tangan, tapi kan tangan Allah enggak kayak tangan kita. Allah punya kaki, tapi kaki Allah enggak kayak kaki kita. Bahkan Allah meletakkan telapak kaki yaitu di neraka nanti untuk meredam neraka gitu ya. Tapi kita nggak bisa bayangin Allah ada jempolnya, telunjuk kelingking. Allah beristiwa, Ar-Rahman ala istiwa. Ar-Rahman beristiwa. Tapi tidak ada satu sahabat pun yang membahas kaifiatnya. Karena nanti menjadi sesuatu yang haram dalam agama. Tidak mungkin makhluk berpikir tentang ciptanya. Ya jadi wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amra ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Begitu bahasa Quran. Tidak boleh ada pilihan lain buat orang beriman, baik laki maupun perempuan. Kalau Allah telah menentukan hukum, kecuali mengatakan samina. Allah turun di sepertiga malam. Iya Allah turun. Kita nggak usah ngebahas Allah turunnya gimana. Kayak orang-orang kafir membuat gambar itu pesawat ruang angkasa, kemudian tangga turun, alien turun gitu ya, sudah kita tahu bahwa Allah turun. Cuma bagaimana turunnya Allah yang tahu. Sama dengan mungkin bahasa malaikat turun dalam Lailatul Qadar. Ini kan tiap dunia beda. Makanya sampai saat ini ahli hitung ahli hisab juga nggak bisa menghitung waktu yang sama turun Lailatul Qadar. Mereka juga ahli geografi berkhilaf tentang bentuk bumi. Ada yang mengatakan bulat, ada yang mengatakan lonjong, ada yang mengatakan garis lurus, macam-macam dari dulu. Masih belum, yaitu bukti bahwa Allah itu tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Tapi kenyataannya ada. Kenyataannya ada. Ini yang Allah inginkan manusia. Jangankan itu, kita bicara ayat saja. Semua bisa menerjemahkan ayat, tapi mukadimah ayat nggak ada yang bisa kan? Alif Lam Mim Yasin Nun Toha Kain Shad. Apa sekarang nggak ada? Ya, ini kalau kata Ibnu Katsir ini satu bukti bahwa Allah kecilkan manusia. Tapi ini kalamullah, Allah yang tahu. Itu ngapain sih orang pakai alif lam mim kan? Iya, benar betul. Ya nggak tahu, ya kan cuma Allah yang tahu gitu kan? Ini kan satu bukti kita berpikirnya dahsyat ya. Ini ciptaan Allah kita nggak bisa semua nangkep pakai otak ini. Sampai-sampai levelnya Imam Ahmad aja bilang ke anaknya nuntut ilmu sampai masuk ke liang lahat, kamu nggak ada selesainya kamu. Tapi selama kamu menuntut ilmu mencari sebuah kebenaran, ya rafa'illahu alladziina aamanu wal ladziina utul ilma, diangkat derajat kamu. Betul. Makanya kita belum maksimal tobat berbuat baik, udah lebih baik timbang dulu kan? Ya, apalagi kitab-kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gitu ya, itu penulisnya jenius. Orang baru belajar 2 kali kajian belum bisa
menyalahkan orang dahsyat sekali itu kan. Jadi perubahannya kelihatan kalau kita nuntut ilmu itu. Cuma kesempurnaannya hanya milik Allah. Iya, tidak ada ulama yang membahas mengenai itu. Allah a'lam bishawab. Coba yang pasti Allah turun seperti kamu. Fadhal. Silakan. Fadhal. Kelas mafi soal. Kita lanjutkan nanti di jam 9 insyaallah ya. Mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ya Allah, saya minta maaf. Terlambat, bangun juga terlambat tadi ya. Kenapa? Off-road 6 jam. Jalanannya dahsyat ini ya. Ya tidur jam 1 ke kesiangan jadi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita ke depan insyaallah ya. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.